Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan selayang pandang Learning Management System. Kelompok 7 yang beranggotakan Raffi Afdoli Adnan, Safira, Salsabila Fitiawardah, Salsabila Intan Amalia, Sheila Inayatus Zuhriyah, Siti Nur Azizah. Pengertian Learning Management System. Learning Management System, juga disebut Learning Management Platform, adalah program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, pemantauan, laporan, administrasi, dan distribusi konten pendidikan, program pelatihan, manual teknis, video instruksional atau bahan perpustakaan digital, dan proyek pembelajaran dan pengembangan. Apa fungsi dari LMS? Jadi sistem LMS ini bisa membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Selanjutnya yaitu kelebihan LMS. Kelebihan LMS yaitu yang pertama, waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, biaya untuk menggunakan LMS lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, dan upload materi. Yang keempat, memudahkan dosen untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa dengan waktu yang lebih singkat. Yang kelima, memudahkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan adanya fitur obrolan dan grup diskusi. Kekurangan LMS. Yang pertama, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS pun akan terhambat. Yang kedua, kurang bisa menerapkan interaksi secara real-time antara dosen dan mahasiswa. Misalnya, apabila ada mahasiswa yang bertanya kepada dosennya hari ini, sementara dosen tersebut baru online besok, maka jawaban dari dosen tersebut baru bisa diterima mahasiswa pada keesokan harinya. Yang ketiga, membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Yang selanjutnya, fitur-fitur LMS yang mendukung belajar online. Yang pertama, kelas online. Kelas online adalah kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Yang kedua, fitur forum diskusi dan kelas. LMS juga harus menyediakan forum diskusi sehingga dapat menghubungkan antara mahasiswa dan dosen untuk berdiskusi membahas materi atau berbagi informasi, data, acara, survei, media, dan lain-lain menjadi lebih mudah. Yang ketiga, fitur video conference. Fitur video conference untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara virtual. Bisa dikatakan untuk pembelajaran sinkronus. Dan fitur video conference bisa langsung digunakan untuk penyampaian materi secara langsung dan berinteraksi antara mahasiswa dan dosen. Yang keempat, kuis dan ujian online. LMS yang bagus juga menyediakan fitur kuis dan ujian online agar para dosen dapat melakukan evaluasi belajar untuk mahasiswanya. Fitur ini harus mendukung kebutuhan bapak dan ibu dosen dalam membuat soal, hingga melakukan pendistribusian soal ujian kepada para mahasiswa. Yang kelima, laporan. Fitur ini berguna juga untuk mengecek absensi mahasiswa, intensitas para mahasiswa mengakses materi pembelajaran, monitoring pengerjaan tugas mahasiswa, dan melakukan rekap jawaban kuis dan ujian mahasiswa. Contoh Learning Management System. Yang pertama yaitu Google Drive. Fungsi Google Drive sendiri adalah untuk menyimpan dan mengakses file secara online.
Penyimpanan file pada Google Drive bukan ditempatkan dalam memori penyimpanan fisik perangkat, melainkan server Google di internet. Yang kedua, Google Classroom. Google Class adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Class adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu Canva. Canva lebih berfokus pada sistem manajemen desain grafis. Di platform Canva bisa membuat beragam desain seperti poster, presentasi, dan konten visual lainnya dengan mudah dan praktis. Canva merupakan favorit anak sekolahan, memiliki ribuan gambar, template, font, serta ilustrasi yang bebas kamu gunakan secara gratis, baik melalui web maupun ponsel. Di video kali ini kita akan membuat Google Drive di Gawai. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Google Drive terlebih dahulu. Kemudian klik tombol tambah di bagian kanan bawah, lalu klik folder. Lalu ubah nama sesuai kebutuhan kalian. Klik buat. Setelah itu akan muncul otomatis folder yang sudah kalian buat tadi. Jika folder hanya untuk pribadi, kalian bisa selesai sampai di sini aja. Tapi kalau untuk dibuat untuk bersama, kalian bisa klik drive-nya atau foldernya, lalu klik bagian titik 3 bagian atas, kanan atas, lalu klik bagikan. Untuk kelola akses, kalian bisa klik tulisan tidak dibagikan di bagian paling bawah, lalu pilih ubah. Lalu klik panah untuk mengubah siapa saja yang memiliki link. Setelah itu klik pelihat. Lalu pilih editor. Izin sudah diperbaharui. Lalu kalian klik tanda link di pojok kanan atas. Otomatis link disalin ke papan klip. Setelah itu kalian bisa keluar dari aplikasi Google Drive, lalu masuk ke aplikasi WhatsApp atau platform lainnya. Lalu paste atau tempel link yang sudah disalin tadi, lalu bagikan. Selesai. Lalu siapa saja yang kalian bagikan link tersebut bisa memasukkan dokumen ke dalam drive tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara memindahkan file ke Google Drive. Pertama-tama buka aplikasi Google Drive kalian, lalu klik tanda tambah yang ada di Google Drive, lalu klik upload, lalu kalian pilih file yang mau diupload ke Google Drive. Contohnya saya tentang ilmu Jawa Takdil. Lalu tunggu dan ya selesai. File yang kalian upload sudah masuk ke Google Drive kalian. Oke, selanjutnya kita akan membuat Google Spreadsheet. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa buka aplikasi Google di titik 9 di pojok sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa membuka aplikasi Google Spreadsheet. Oke, ini merupakan tampilan dari dashboard Google Spreadsheet. Di sini kita bisa melihat file-file yang sudah kita buat ataupun file-file yang dibagikan kepada kita yang dibuat oleh orang lain. Ini merupakan salah satu cara untuk memulai Google Spreadsheet. Yang pertama, kita bisa klik spreadsheet kosong di bawah ini yang plus.
nanti kita akan diarahkan untuk membuat spreadsheet kosong. Nah, di sini yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengganti judul dari file spreadsheet kosong ini. Kita coba ganti judul menjadi contoh spreadsheet. Kita bisa mengganti contoh spreadsheet ya guys. Nah, oke, berarti kita sudah bisa membuat satu file kosong spreadsheet. Ini merupakan salah satu cara pertama yang bisa memulai Google Spreadsheet. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat Google Classroom. Yang pertama kita perlu ke Google terlebih dahulu, lalu kita ketikkan Google Classroom. Kita pilih yang paling atas sendiri. Lalu kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk membuat kelas, misal akun ini. Nah, di sini tadi saya mencoba untuk membuat. Lalu kita pilih tanda plus ini untuk membuat kelas. Lalu ini dicentang seperti ini, lalu kita lanjutkan. Nah, kita beri nama kelas misalnya literasi media. Ruang kelasnya 2 PAID. Lalu kita buat. Nah, ini kelasnya sudah jadi. Lalu kita bisa memberikan tugas dengan cara ini, memilih tugas kelas. Kita buat tugas kelas untuk mahasiswa. Kita bisa memilih mau yang tugas kuis, pertanyaan, materi, ataupun yang lainnya. Misalkan saya akan membuat tugas seperti ini. Lalu kita berikan judul, misalnya judulnya tugas membuat infografis dan videografis. Ini kalau ada petunjuknya, misal kayak penjelasan tentang tugasnya bisa ditaruh di sini. Misal topik pembahasannya yaitu bebas ya, apa saja. Nah, sudah. Kalau mau ada file-file yang akan dilampirkan, kita bisa pilih dilampirkan. Ini bisa Drive, YouTube, Upload, atau link. Nah, lalu kita pilih poinnya. Terserah ini poin, terserah kalian ya. Aku memilih 100. Lalu tenggat waktu atau deadline. Kita pilih misal tanggal 15 Mei 2023, waktunya misal jam 23.59. Nah, sudah jadi. Ini tinggal kita tugaskan. Nah, ini sudah jadi.
Demikian yang bisa saya tutorialkan kepada pemirsa semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.